Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sekarang ini ada di Kampung Sinau Sidoarjo. Kedatangan kami kali ini ingin mengeksplor lebih jauh tentang Kampung Sinau ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delan dengan narasumber Edwin. Udah, terus langsung aja. Untuk pertanyaan pertamanya, Bapak, sejak kapan Bapak menjadi pengajar di Kampung Sinau? Oke, sebelumnya saya Edwin. Di sini saya belajar dulu awalnya, bukan langsung mengajar karena sistemnya di Kampung Sinau itu pada awalnya dari siswa kemudian beralih untuk meningkat jadi seorang pengajar. Jadi awalnya di sini saya sejak tahun 2011, kemudian mulai ngajar sejak tahun 2013. Pada saat itu awal kuliah dan lulus dari SMA, sehingga ketika sudah bisa langsung naik jadi guru. Jadi ada proses regenerasi itu. Jadi sejak tahun itu saya mulai ngajar hingga saat ini di Kampung Sinau Sidoarjo. Jadi ada program regenerasi Ada di sini. dari awalnya belajar jadi pengajar. Iya, sampai saat ini seperti itu. Ada namanya kelas kader. Jadi kita ada kadernya. Nanti akan terus menggantikan guru-guru yang sudah atau berhenti atau sudah off karena mungkin keperluan suatu hal, sehingga perlu kita nyiapkan kader mulai saat ini. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik mengajar bahasa Inggris di Kampung Sinau ini? Ya, untuk ketertarikan di sini, kenapa kok kami tertarik mengajar di sini? Karena tentunya Kampung Sinau ini memiliki banyak daya tarik yang membuat guru-guru ataupun orang luar itu ke sini. Karena setiap bulan kami memiliki volunteer asing dari berbagai negara, dari Eropa sana yang datang ke sini untuk mengajar. Hal itulah yang membuat saya dulu itu, meskipun saya dari SMK, saya bisa untuk belajar bahasa Inggris dan tertarik untuk mengajar hal itu. Kenapa? Karena tadi langsung kita bisa interaksi dengan orang-orang luar yang ada di Kampung Sinau setiap bulannya, bahkan setiap minggunya, dan kita diberikan beberapa kesempatan untuk langsung mendampingi mereka keliling ke tempat-tempat yang kita tuju. Seperti itulah yang membuat dasar bagaimana ketertarikannya itu, sehingga belajar di sini itu menjadi lebih variatif dan juga lebih praktek secara langsung. Baik. Menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejarah awal atau mula program pembelajaran bahasa yang bagaimana sejarah atau awal mula program pembelajaran bahasa Inggris di Kampung Sinau ini, Bapak? Oke, pada awalnya ini ada seorang pendiri di Kampung Sinau ini yang bernama Pak Zamroni. Beliau alumni dari pondok pesantren di Malang sana. Kemudian beliau pulang dari pondok ini, beliau mondok di Malang selama 15 tahun. Kemudian beliau mondok di sana selama 15 tahun. Kemudian beliau disuruh kiainya untuk kursus bahasa Inggris, yang kemudian melanjutkan lagi kuliah di UIN Malang jurusan sastra Inggris, sehingga ketika pulang di kampungnya, di desa ini, di rumah ini, diminta tolong sama tetangga. Nah, ada pesan dari kiai beliau yang menyarankan kalau ada orang titip belajar atau apapun minta tolong jangan ditolak. Akhirnya karena pesan itu tadi, beliau ngajari anak tetangga yang awalnya cuma satu, minta bantu nyerahan PR bahasa Inggris. Nah, dari itulah kemudian namanya kampung, akhirnya lama-lama jadi banyak orang yang hadir dan minta tolong bantuan, sehingga jadilah seperti saat ini. Itu pada awalnya. Jadi berawal dari satu orang yang ngajari satu anak orang, kemudian akhirnya bisa berkembang hingga saat ini dinamakan dengan Kampung Sinau Sidoarjo. Oke. Selanjutnya, biasanya yang datang ke sini atau peserta yang mengikuti kelas bahasa Inggris di situ biasanya siapa aja sih, Pak? Kalau yang ikut belajar di sini itu dari berbagai kalangan, mulai dari anak TK, PAUD pun ada, hingga sampai guru, dosen, mahasiswa, pekerja, dan bahkan ada kepala sekolah juga, rektor ada. Jadi banyak berbagai manajer juga. Bahkan kita juga melayani berbagai training di beberapa sekolah itu untuk tes TOEFL, untuk tes speaking, ataupun untuk short training di sekolah itu, dengan berbagai kesepakatan MOU yang ada untuk menunjang
apa itu perkembangan bahasa Inggris pada lembaga tersebut. Nah, gitu. Jadi banyak sekali kalangan yang ada di kampus Sinau ini, tidak hanya mahasiswa, tidak ada siswa, tapi berbagai kalangan. Itu. Baik. Biasanya kesulitan yang paling sering dialami sama peserta saat belajar bahasa Inggris tuh apa aja, Pak? Nah, kalau kesulitannya peserta ketika belajar awal itu karena mungkin nggak pede dan juga minder ketika tahu temannya sudah ada yang agak bisa, mereka itu minder. Jadi di sini tuh ada namanya program Super Speaking. Itu programnya 30 kali 6 meeting dengan ketentuan 3 kali seminggu. Durasi pertemuannya satu meetingnya 2 jam dan itu garansi bisa. Kenapa kok bisa? Karena mulai nol putul, yang awalnya nggak bisa, tiba-tiba ikut program itu mereka langsung bisa ngomong selesai. Kenapa? Ketika pertemuan pasti digembleng terus untuk bisa ngomong, apapun ngomongkan. Nanti misalnya dari ini silakan cerita tentang pengalaman apapun, silakan ngomong. Yang penting di sini itu konsepnya seperti kita waktu kecil dulu. Apakah orang tua kita dulu waktu kecil harus mengajarkan grammar dulu ataukah yang penting ngomong? Kalau grammar dulu, coba mas sampean dulu kalau ngomong gimana? Apakah ini subjek, ini predikat, ini kan gitu. Kalau seperti itu anak takut. Nah, yang selama ini kita temukan di sekolah, betul saya juga sekolah, sehingga saya tahu ternyata ini yang membuat anak-anak Indonesia itu banyak kesulitan untuk belajar bahasa Inggris karena kita kasih grammar dulu. Sehingga kita ketika mau ngomong mereka takut. Coba kalau di sini kita langsung ngomong. Nanti kalau sudah bisa ngomong baru kita tata pelan-pelan secara grammarnya. Sehingga itulah yang membuat kebalikan konsep itu yang membuat orang mudah di sini untuk belajarnya dan memahami bahasa Inggris secara mudah dan simpel untuk bisa ngomong dengan lancar gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membantu peserta yang masih malu atau takut berbicara dalam bahasa Inggris? Oke, tentunya itu secara personal kan. Secara personal itu biasanya kalau di kelas itu orangnya minderan kan ada tipikal orang macam-macam, ada yang introvert atau juga extrovert. Jadi itu nanti yang membuat kami tentunya melakukan pendekatan secara personal. Misalnya ketika kelas diam aja, nggak mau ngomong. Akhirnya ngejak ngomong ketika sudah kelas selesai. Kenapa kok nggak berani ngomong? Nah itu secara personal. Apa kendalamu? Nah tadi itu loh. Pendekatan secara personal menyentuh orang itu sehingga orang itu nanti akan keluar potensinya. Ada di sini kami sering seperti itu. Jadi bakat orang itu nggak bisa kita lihat secara langsung bersama, namun harus kita dekati secara personal ini untuk melihat potensinya dari masing-masing orang yang belajar di sini. Nah dari situlah orang itu akan merasa tersentuh dan juga sehingga setelah lulus alumni mereka akan teringat, kesannya seperti itu ya di kampus Sinau, sehingga banyak alumni kami di luar negeri sana sampai ingat dan juga beliau-beliau juga sampai teringat karena mungkin pendekatan kami yang sangat personal dan juga sangat memanusiakan manusia. Jadi itulah yang membuat orang-orang itu nyaman, meskipun secara model kami kira sama aja dengan beberapa kursus pada umumnya, namun lebih pada konsepnya pesantren, yaitu metodenya itu hafalan sorokan atau apa sehingga orang itu hafalan lebih kuat. Kayak gitu mas konsepnya di sini. Berarti metode pembelajaran yang dipakai oleh kampus ini lebih kayak penghafalan. Ada hafalan, ada speaking, pokoknya hafal, speaking, sama tadi kalau listening itu nanti ketika TOEFL. Jadi intinya kalau program speaking intinya tadi vocab sama speaking. Karena kalau kita sudah bentuk vocabnya baru kita bisa ngomong. Kalau belum ada fondasi vocabnya gimana mau ngomong? Kan lupa terus itu. Jadi targetnya ada bukunya, ada modulnya, kami diisi dulu. Sudah diisi kita baca bersama, nanti mengikuti siswanya baru nanti speaking. Nah dari situlah mereka akan membangun sebuah pemahaman untuk bisa ngomong secara mudah. Itu di sini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan belajar di kampus Sinau ini lebih berfokus pada speaking, grammar, listening, atau semuanya, Bapak? Tergantung dari peminatan. Kalau kita ada program speaking, tentunya pada speaking tentu juga ada vocabulary-nya. Tapi kalau untuk yang TOEFL ini harus semua menyeluruh, grammar juga, listening juga, untuk reading gak perlu speaking kalau TOEFL, kecuali kalau memang tadi speaking kita ada namanya grammar. Itu untuk nata kosakata atau tata bahasa. Ketika sudah bisa ngomong kita arahkan seperti ini kok
tata bahasa yang benar di dalam bahasa Inggris itu, sehingga mereka itu kayak nggak merasa disalahkan, namun merasa oh seperti ini ya. Nah kayak gitu awalnya mengikuti, oh gurunya ngomong seperti ini tutornya ya, kemudian mereka akhirnya mengikuti seperti ini konsepnya. Jadi itulah yang ditiru untuk bagaimana berbicara secara lancar dalam bahasa Inggris. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana cara membuat pembelajaran bahasa Inggris ini lebih menarik buat peserta gitu? Nah kalau menarik bagi peserta itu kami kira di tempat lain juga banyak yang menarik, apalagi dikasih game, kemudian dikasih media-media yang variatif itu sudah umum. Namun tadi yang paling menarik di sini itu apa? Ada volunteer asingnya, bule-bule yang hadir untuk ngajar langsung, itulah menjadi daya tarik. Apalagi bule-bule yang kami datangkan ini bule-bule yang masih muda. Nah itu dari Eropa sana, tentunya nggak tahu sendiri kalau orang-orang Eropa kita datangkan, apalagi dari Inggris, dari Prancis, Jerman, Italia juga ada, Portugal ada, Amerika juga ada, Kanada, kemudian pernah kita juga kemarin terakhir dari Cina, Korea, Jepang, ada semua. Yang jarang itu masih dari Afrika, yang itu memang rencana kami datangkan biar ada variasi dalam pembelajaran bule seperti apa sih itu. Jadi itulah yang menjadi daya tarik bagi siswa ataupun pembelajar yang ada di kampus Sinau ini, yang memilih sehingga gampang ternyata kalau ngomong sama bule, intinya mereka paham, bisa nyauti. Kalau metode-metode saya yakin semua orang bisa niru di TikTok, di sosmed, dan juga di berbagai tempat. Namun mendatangkan volunteer asing atau pengajar asing itulah yang menjadi gak semua orang bisa mendatangkannya. Disinilah itu yang menjadi ciri khas kami untuk tetap konsisten hingga saat ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar dalam mengajar bahasa Inggris di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kampus Sinau ini itu apa aja Bapak? Oke, tantangan terbesarnya tentunya kami kan punya ada program namanya program kelas kader. Itu kami tawarkan ke warga secara gratis, secara free, secara beasiswa, bahasanya seperti itu. Namun orang ketika lihat program secara gratis free itu, tujuan kami bantu masyarakat biar orang-orang berdaya. Karena kan kita gunakan rumah warga, ini bahasa Inggris, sebelah sini ada bimbel, sana ada kelas TK, ini ada matematika, sana ada bahasa Arab, sana ada Mandarin sama Jepang. Jadi ada rumah warga yang kita gunakan. Rencana kami itu biar kita nggak seperti tempat lain dijajah sama orang luar untuk jadi investor. Kalau bisa orang-orang itulah yang nanti berdaya, bisa mengelola tempatnya sendiri. Kita hanya bisa mendorong dan dengan memberikan ilmu yang kami miliki. Apa contohnya? Ngajak anaknya belajar. Monggo, yuk jenengan atau anak jenengan diajak belajar ke tempat kami, nanti free, tinggal belajar aja, yang penting ada niat. Apa tujuan kami? Meningkatkan SDM desa ini, biar bisa terbuka wawasannya luas dan juga bisa bahasa asing. Karena nggak semua pemuda dimanapun itu mereka bisa berbahasa asing, apalagi bahasa Inggris itu bahasa untuk kita bisa menaklukkan dunia, iya kan? Kalau kita bisa bahasa asing, apalagi Inggris, kita bisa kemanapun ketika kita akan pergi. Namun orang-orang anggapnya malu atau nggak bisa atau gimana, minder, sehingga itulah yang membuat orang-orang itu nggak bisa kita ajak untuk lari cepat untuk bisa belajar menguasai bahasa asing itu. Justru orang-orang dari luar daerah, luar desa ini yang mau tertarik, khususnya murid-murid saya dari sekolah itu. Kami tawari secara personal gini, dengan tawaran ini, akhirnya mereka mau ya udah Pak, saya mau ikut, akhirnya di sini belajar, akhirnya mereka jadi guru. Jadi banyak murid-murid saya yang saya ajak secara kelas kader tadi itu, dan mereka ketika sudah bisa jadi guru, mereka sambil kuliah mereka juga bantu ngajar. Jadi kita ajari caranya ini kemandirian. Coba mulai kuliah besok gak usah minta orang tua, dari hasil ngajar itu coba kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan kuliahmu. Nah bisa sampai lulus. Hampir di sini guru-gurunya juga semua sudah mayoritas S2. Jadi memang seperti tampilannya memang sederhana, namun secara isi kita harus pentingkan, bukan tampilan namun isinya yang kita utamakan. Guru, siswa di sini semua sarungan sama kopian. Kenapa? Karena budaya lokal sini itu orang-orangnya mayoritas Nahdliyin. Ketika adzan tet semua wajib ke masjid, ke musola. Apa? Menghargai budaya lokal. Kalau kita nggak seperti itu, kita bisa diusir sama warga. Sehingga kita harus, di mana kita berada, kita bisa menyesuaikan kondisi. Ketika habis pembelajaran,
guru berdoa, ada doa dari pendiri itu diturunkan kepada guru-gurunya, doa dibaca atau dihafalkan, silakan nanti murid-muridnya yang mengamini. Hal inilah yang membuat ikatan emosional dengan murid itu sangat kuat. Nah, yang itu yang nggak ada di tempat lain dan membuat orang itu kayak dekat banget. Setelah kelas selesai, bukunya habis kitabnya, ada namanya hot meal kutub, masak-masak bareng. Itu asik, kayak entah itu ngegrill, entah itu kalau orang-orang Madura santri biasanya mereka masak di situ ala-ala zaman dulu pakai kayu. Itu ada kompornya dan dibuat masak bareng, dan terakhir belum makan doa bersama. Itu sedikit kultur di budaya di sini sehingga membuat persamaannya itu sangat terasa secara kekeluargaannya itu. Itu yang membedakan, di mana ada kursus bahasa Inggris namun kok seperti itu modelnya. Nah, di sinilah perpaduan antara kursus, les dan juga kayak ala-ala pesantren. Meskipun menurut kami tidak hanya muslim, ada juga non muslim, ada juga yang Konghucu, ada juga yang malah bule-bulenya, ada yang ateis, macam-macam. Itu di sini variasi di sini itu tantangan juga. Oke, selanjutnya menurut Bapak, adakah atau apakah ada perubahan kemampuan yang signifikan pada peserta setelah mengikuti program di Kampung Sinau ini? Tentunya kami ketika awal itu ada namanya pretest untuk menentukan. Kalau kelas-kelas anak-anak SD, SMP, SMA, kita ada kelas namanya pretest dulu. Di pretest misalnya, oh masih ini pretest dulu, masuk kelas yang level A karena masih basic. Oh masih ini B karena sudah ada basic, monggo dinaikkan. Kalau untuk yang kelas yang tadi untuk umum ya dari 1, namun kita tes dulu seperti apa kemampuannya. Ada pretest, ada middle, ada final. Ini tentunya ada jenjang yang kami lewati. Dari pretest ke middle ini pasti ada kenaikan signifikan. Dari terakhir middle ke final itu juga ada kemampuan harus dilalui untuk lulus dari kelas itu. Kalau lulus dapat sertifikat dan bisa digunakan nanti ingin kerja atau dimanapun berada, bisa untuk melamar pekerjaan. Apalagi di Sidoarjo pasti semua tahu, oh alumni Kampung Sinau, pasti langsung sudah orang mau menerima biasanya karena sudah tahu namanya dan juga tahu seperti apa orang-orangnya serta tahu gimana isinya dari kami seperti itu. Kayak gitu yang kami biasanya gunakan di Kampung Sinau itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa kemampuan bahasa Inggris ini penting buat dikuasai? Ya karena kita tahu sendiri zaman sudah mulai modern, apalagi era globalisasi. Kalau yang Asia kita sudah ada pasar Asia itu, sehingga kalau kita nggak menguasai sebuah bahasa, minimal bahasa Inggris, kita akan tertinggal. Benar, minimal ini buat motivasi kita bersama, minimal kita kuasai bahasa Inggris. Meskipun kita nggak bisa bahasa banyak bahasa dimanapun kita berada, meskipun kita mau ke Mekah, Arab, apapun, minimal bahasa Inggris atau bahasa asing satu untuk pegang kita. Apalagi Inggris ini bahasa internasional nomor 1 di mana berada, pasti akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang, untuk menjelaskan orang, itu yang jadi nanti nilai plus kita ketika kita akan di dunia kerja. Contoh misalnya sampean orang manajemen, ini orang manajemen ahli dalam prakteknya, ini manajemen tapi bisa bahasa asing, pastinya mana yang memiliki nilai jual yang paling mahal? Tentunya bahasa asing. Kenapa? Bos-bos atau pimpinan dari berbagai perusahaan adalah orang-orang asing, sehingga sekarang dibutuhkan namanya translator ataupun pendamping yang bisa menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Itu yang harus kita kuasai dan pola pikir kita harus maju, yaitu visioner untuk bisa membaca situasi ke depan. Itu. Oke, selanjutnya Bapak, adakah pengalaman atau kisah sukses siswa atau peserta yang paling berkesan selama mengajar di Kampung Sinau ini, Bapak? Kalau di sini banyak sekali kisah-kisah dari anaknya orang-orang yang kurang mampu. Dulu itu zamannya Pak Zamrani, pendiri dari Kampung Sinau itu, waktu ngajar sekolah, beliau pernah bantu anaknya di sekolah itu, siswanya seorang anak laki-laki dan juga perempuan ada. Laki-laki ini dia tiap hari ngonten dari sini, dari sekolahnya di Antartika, rumahnya di daerah Gedangan, ontelan, itu. Karena tahu keseriusannya, ditariklah dia untuk belajar di sini. Akhirnya ditanya, kamu mau nggak ikut belajar dengan saya? Akhirnya mau. Di sini tiap hari dia pulang sekolah langsung ke sini, mandi di sini dan siram-siram. Setelah siram-siram dia ngajar. Saya malam, dia pulang. Setelah pulang jam 8 pulang, baru dia ngerjakan tugas sekolah. Itulah, dari itu berjalan 2 tahun, dia awalnya nggak terima
PTN negeri, akhirnya disuruh di sini aja dulu, kamu mesti fokuskan usahamu, tahun depannya dia malah langsung Tuhan menggantinya dengan rezeki yang berkali lipat, yaitu apa? Keterima beasiswa 2 kampus sekaligus. Akhirnya dia milih yang di Jakarta. Kenapa kok Jakarta daripada Malang? Ada 2 kampus yang menerimanya, dan kampus ini bukan kampus yang kecil, yaitu kampus Paramadina dan juga UB. Itu full beasiswa, fully funded. Kemudian milih Jakarta, kenapa? Aksesnya. Dia bisa bertemu dengan kemarin Pak Anies Baswedan, dan juga sempat ada pertukaran budaya sampai ke berbagai negara. Terakhir kemarin ceritanya ke Spanyol itu. Bahkan dia kemarin mengetuai sebuah SFF Science Film Festival Indonesia. Jadi tadi berawal dari anaknya orang yang punya, dia bisa keliling ke Indonesia dengan pesawat dan free. Itu yang dirasakan dia waktu kuliah. Setelah dia lulus, akhirnya dia daftar PNS, keterima di luar Jawa, khususnya di mana itu daerah sana, Bangka Belitung atau mana, Babel ya sana. Kemudian beliaunya lanjut terima di PNS bagian IT, lanjut S2, dapat lagi beasiswa di Belanda 20 kemarin, baru selesai ini kemarin. Jadi makanya itu sedikit kisah sukses dari tadi seorang laki-laki. Kalau yang perempuan tadi temannya atau OSIS juga, ini juga anaknya orang gak punya, rumahnya di daerah mana itu, Lebo, Villa Jasmine sana, S2 di Cina, gara-gara S1-nya di UB. Itu sedikit dari kisahnya anak-anak orang yang kurang mampu dan memiliki motivasi. Jadi di sini selalu motivasi uang atau orang kalau ingin sukses itu harus rekoso. Sama halnya, kalau kita rekoso pasti orang itu akan mulia. Itu kan kata-kata orang Jawa. Uang nek pengen sukses harus rekoso dulu, baru nanti uripe mulia. Gak mungkin mahasiswa uripe enak-enakan. Nanti dilihat aja teman-teman yang sekarang lagi foya-foya hura-hura, saya yakin jamin lebih suksesan teman-teman yang sekarang lagi menderita. Kalau ini kan menderita, kenapa harus riwa-riwi nemonita orang dan juga wawancara? Kenapa? Itu semua jadi sebuah amal sampai semuanya untuk nanti menuju suksesan. Itu bersama adik itu sebuah motivasi sedikit dari tempat kami. Jadi itu jika bersungguh-sungguh maka akan terwujud. Itulah jadi yang bisa kita ambil petik motivasi dari kisah 2 orang ini yang dari SMK biasa swasta yang bisa ke luar negeri dan berbagai daerah dengan tanpa biaya sendiri. Banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan program bahasa Inggris di Kampus Sinau ke depannya? Untuk harapannya tentunya semoga banyak yang datang, tidak hanya dari Sidoarjo namun di berbagai daerah. Apa? Karena nanti harapan kami itu ketika datang dari luar kota atau luar daerah, tentunya kan orang-orang itu pasti akan menginap dan akan menggunakan rumah-rumah warga untuk tempat tinggalnya bahkan makannya. Nah disitulah kami tidak memikirkan Kampus Sinau aja, tapi memikirkan bagaimana warga itu bisa berdaya, bantu untuk masaknya, untuk ekonominya, bantu untuk tempat tinggalnya, untuk mengangkat juga ekonominya. Kan dari itu kita berbagi rezeki, berbagi juga pemberdayaan masyarakat. Dan itulah yang pola pikir yang harus kami miliki, tidak hanya egois namun untuk bersamaan dengan warga sekitar, sehingga kalau ada apa-apa warga juga akan bantu kami. Itu seperti itu untuk harapan dari kami. Dan tentunya yang terakhir harapannya yaitu keilmuan yang didapat Kampus Sinau ini baik dari bahasa Inggris, Bimbel, Jepang, Mandarin, Arab dan juga sekolah. Satu harapannya yaitu bisa manfaat ilmunya dan juga sukses untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Yang paling utama ya seperti itu. Pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan dan tips bagi masyarakat atau pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka? Untuk tipsnya yaitu tetap belajar. Kalau orang nggak belajar itu tentunya akan ketinggalan. Anak Gen Z itu kalau belajar secara otodidak saya yakin pasti cepat. Namun kalau orang belajar nggak ada gurunya itu pasti akan sesat. Pasti itu. Makanya apapun minimal ada guru. Meskipun secara informasi teknologi cepat, namun gimana pun pasti butuhlah seorang guru. Karena apa? Keilmuan kita itu nanti akan nyambung terus. Semua keilmuan kepada Nabi, terakhir kepada Allah SWT itu nanti akan nyambung. Pasti tanya nanti, emang dulu belajar di mana? Di sini. Kalau kita belajar di mana?
oh di Google kan sudah kita terputus secara keilmuan kita itu. Ada bahasanya kalau dalam Islam kan ada sanadnya, nyambung. Meskipun itu ke ilmu bahasa Inggris. Jadi kemana belajarnya? Oh ke Pak Zamroni, ke kamu Sinau. Siapa gurunya sana? Terus nyambung. Terus seperti itulah. Itu yang bisa kami sampaikan secara motivasi biar orang belajar itu nggak ngawur, tapi bisa penyampaian secara terstruktur juga bisa memberikan hal yang maksimal bagi masyarakat dan juga siswa-siswinya. Pak gitu Mas. Oke, sudah selesai pertanyaannya Bapak. Kita sudahi dulu interviewnya. Terima kasih banyak Bapak. Sekian dari interview grup 5 kami. Sampai jumpa.